Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Bersama saya Asrofi SHI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 2 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka kita akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pada pendekatan ini, kita akan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan menjadi lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode BAGJA. Pada pendekatan ini, kita akan menggunakan 6 alur. Yang pertama adalah buat pertanyaan atau B. Yang kedua adalah ambil pelajaran pada A-nya. Dan yang ketiga pada G-nya adalah kita akan gali mimpi. Yang keempat pada C, yaitu jabarkan rencana. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu A, kita akan atur eksekusinya. Pada alur yang B, buat pertanyaan, maka kita akan membuat di sana akan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusurannya. Sedangkan untuk yang A-nya, ambil pelajaran, yaitu kita akan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan sebagai pembelajar. Pada G-nya, yaitu gali mimpi, berupa narasi dari keadaan ideal jika prakarsa perubahan tersebut telah terwujud. Adapun yang J-nya, yaitu jabarkan rencana, maka kita akan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk yang A-nya, yang terakhir, itu adalah atur eksekusi. Maka kita akan membantu transformasi rencana menjadi sebuah kenyataan. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya generasi yang religius, berkarakter, mandiri, berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, dan juga kompetitif. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan BAGJA yang saya buat, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang
saya buat itu adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi pelajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kita akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, yaitu mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Maka pertanyaan yang saya rumuskan adalah siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang akan digunakan. Adapun yang ketiga, pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Adapun yang kedua, tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Adapun tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaan yang saya rumuskan adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lainnya. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, yaitu melakukan kolaborasi tentang tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Adapun tindakan yang ketiga adalah mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Adapun tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Adapun pertanyaan yang saya rumuskan adalah yang pertama, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Tindakan yang kedua adalah mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Adapun yang ketiga, tindakan yang perlu dilakukan adalah pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Adapun tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya rumuskan adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.